Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan pemeliharaan dan serta penjagaan-Mu terhadap kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini. Engkau telah beri waktu kepada kami kesempatan untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, hadirlah di dalam hati kami, pikiran kami, jiwa raga roh kami, untuk memimpin dan membimbing kami di dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan 33, dengan perikop segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil pada hari ini kadang susah untuk dipahami. Ketika orang banyak berduyun-duyun datang untuk mengikuti Tuhan Yesus, ia berpaling kepada mereka dan mengatakan, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika melihat perikop ini, apakah Yesus menginginkan kita untuk membenci orang tua, saudara, istri, suami, atau anak-anak kita?
Ataukah Yesus mengatakan bahwa jika mau mengikuti Dia, berarti Dialah yang pertama dan yang utama dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernyataan Yesus yang cukup keras bukan berarti bahwa Yesus mengajak kita untuk tidak mencintai keluarga kita, atau teman-teman kita, atau saudara-saudari kita. Pada dasarnya Tuhan Yesus mau mengatakan kepada para pendengarnya apa yang menjadi hal utama di dalam hidup kita sebagai pengikutnya, yakni Tuhan Yesus itu sendiri. Dan tidak hanya berhenti di situ saja. Ketika kita menjadikan Yesus yang utama dari pertama, maka kasih Yesus yang kita terima juga harus kita bagikan kepada keluarga, teman, sahabat, dan kepada siapa saja yang kita jumpai dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita diundang untuk menyebarkan kasih Yesus yang kita dapatkan, baik itu di tempat kerja, ataupun di keluarga, ataupun di mana kita berada. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman Tuhan hari ini dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, jadikanlah kami murid-Mu yang setia, menebarkan kebaikan kepada setiap orang. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.